Shalom saudara-saudara, saya Nathanael Vito Kristianto dari SMK Bagimu Negeriku Semarang, kelas 12 RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Sebelum kita memulai khotbah, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang telah Kau berikan selama ini ya Tuhan, hingga kami dapat berkumpul ya Tuhan Yesus walaupun lewat video ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami percaya Hadirat-Mu datang dimanapun, kapanpun, karena Engkau omnipresent ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembicara saya dan sebagai penonton Kau memberkati Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang taat kepada firman-Mu Tuhan, dan berikan kami hati yang mau untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, pada kesempatan khotbah kali ini menjadi tema kita, yaitu menjadi pelaku kasih dan perdamaian bagi dunia. Saya mengambil ayat yaitu Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 53 dalam perikop Yesus ditangkap. Nah, apakah saudara-saudara masih ingat tentang ketika Yesus ditangkap di malam Getsemani itu, malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus didatangi oleh para prajurit-prajurit ya saudara-saudara. Yesus ditangkap, kemudian Petrus tidak terima saudara-saudara. Nah, Petrus ini menghunuskan pedangnya lalu memenggal ke telinga seseorang imam yang bernama Malkus saudara-saudara. Nah, mari kita langsung saja baca dalam ayatnya saudara-saudara ya. Ini dalam Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 53 dalam perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombong orang dengan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Nah, ayat 49, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ayat 50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, yakni Petrus. Yang diserang itu Malkus ya saudara-saudara, sehingga putus telinga kanannya. Nah, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, ayat 52, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Nah, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, saudara-saudara, dari tadi perikop yang telah kita baca, perlu kita pahami bahwa di sini apa aja sih pelajaran yang kita dapat. Oke, saya akan menjabarkan pada mulai ayat 50. Dan seorang dari mereka, yaitu Petrus, menyerang hamba imam ini, Malkus, sehingga putus telinga kanannya. Jadi dihembuskan gitu ya pedangnya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dalam keadaan terancam, seharusnya dia mungkin emosi. Kalau kita ya mungkin kita diajak teman atau kita berprasangka buruk gitu terhadap teman, kita mungkin akan membalas orang tersebut. Nah, kita harus mengambil contoh atau teladan dari Tuhan Yesus ini ya saudara-saudara. Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, bukannya membalas, tetapi Tuhan Yesus malah menyembuhkan dan menjamah. Nah, ini perlu yang kita ambil ya saudara-saudara. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian saya lanjutkan pada ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Nah, di sini bisa kita lihat lagi ya saudara-saudara. Tadi Tuhan Yesus sudah sabar mengampuni dan menjamah telinga orang yang dihunuskan telinganya oleh Petrus ya saudara-saudara. Nah, lalu orang tersebut ini tidak datang dengan kondisi yang baik-baik saja, melainkan orang ini menyangka Tuhan Yesus ini penyamun. Nah, maka datang lengkap dengan pedang. Nah, Tuhan Yesus ini sudah mau ditangkap, sudah siap-siap saudara-saudara ya. Mereka bawa segala pedang dan pentung. Nah, perlu diketahui bahwa meskipun
orang-orang telah berprasangka buruk kepada Tuhan Yesus, berprasangka yang tidak baik ya mungkin, yang tidak mungkin ya, tetapi Yesus tetap mengampuni, Yesus tetap menjamah ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini ada 2 poin yang ingin saya tekankan ya. Yang pertama, tadi ketika Tuhan Yesus terancam ya, dalam keadaan terancam mungkin, dalam keadaan yang terpepet, udah mau ditangkap, tapi saat Petrus memenggal telinga Malkus, Tuhan Yesus tetap mengampuni Malkus. Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan Malkus, menjamah telinganya Malkus. Nah, poin yang kedua ya saudara-saudara yang ingin saya tekankan adalah di saat orang berprasangka buruk seperti Tuhan Yesus tadi diprasangka penyamun sehingga orang-orang membawa pedang dan pentung. Nah, sama halnya dengan kita ya saudara-saudara, meskipun kita diprasangkai buruk mungkin sama orang-orang, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menunjukkan kasih-Nya dengan menjamah telinga Malkus ya saudara-saudara. Demikianlah kita dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita dalam keadaan terancam, kita tahu bahwa kita adalah orang yang minoritas mungkin di negara ini, tetapi kita seperti domba di tengah serigala ya. Tetapi tetap saya ingin tekankan bahwa kita tetap harus menjadi pelaku kasih dan perdamaian ya. Contohnya Tuhan Yesus tadi ya saudara-saudara, sebenarnya banyak sih contohnya, ada orang Samaria dengan orang Yahudi, mungkin orang Samaria dengan orang Yahudi ketika orang Yahudi dalam kesusahan, padahal mereka beda bangsa saudara-saudara. Nah, demikianlah kita mungkin berbeda agama, beda suku, beda ras, tetapi ya saudara-saudara, meskipun kita dalam keadaan tertekan, kita harus tetap menebarkan kasih dan perdamaian. Nah, demikian juga ketika kita, mungkin orang-orang berprasangka, seringkali orang Kristen menjadi batu sandungan ya saudara-saudara. Kok orang Kristen gitu sih? Kok orang Kristen gimana sih? Banyak sekali orang yang berprasangka buruk kepada kita sebagai orang Kristen. Nah, di tengah-tengah seperti itu, kita juga harus bisa bagaimana menebarkan kasih dan perdamaian ya saudara-saudara, agar kita bisa mengikuti teladan Yesus ini ya saudara-saudara. Demikian khotbah yang telah saya sampaikan ya saudara-saudara. Marilah kita bersatu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas khotbah yang telah Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur masih bisa mendengar khotbah-Mu. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau mau ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Bimbinglah kami agar mengerti firman-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi pelaku kasih dan perdamaian bagi dunia ini ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami untuk selalu melihat Engkau sebagai teladan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.